Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar. Di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah Mandua Samarinda. Jadi, Mandua Samarinda berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor 64/30 tanggal 25 April 1990 beralih fungsi yang sebelumnya PGAN menjadi MAN. Lalu pada tahun 1998, Departemen Agama telah menetapkan Mandua Samarinda sebagai Mandua model yang termasuk salah satu di antara 35 MAN model di seluruh Indonesia. Kemudian citra yang ditampilkan Mandua Samarinda adalah bernafaskan Islami, sehingga terkesan berwibawa, sejuk, rapi, dan indah. Kemudian cerminan pokok yang ditanamkan Mandua Samarinda adalah Islami, populis, dan berkualitas, serta dihuni oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ramah terhadap sesama, santun, selalu tersenyum, serta peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, kepemimpinan madrasah dari zaman PGAN hingga MAN itu terdiri dari 7 masa kepemimpinan. Yang pertama yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Ghalib Karim, yang kedua Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hamid Ahmad, yang ketiga Bapak Dr. Andes Haji Arsuni, lalu yang keempat Bapak Dr. Andes Slamet Waris, yang kelima Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Kusasi MPD, yang keenam Bapak Dr. Suratman MPD, yang ketujuh Bapak Dr. Andes Edi Purwandoro MPD, yang kedelapan yaitu Bapak Dr. Andes Saharudin MPD. Selanjutnya, struktur organisasi madrasah era 2020 tahun ajaran 2020-2021, yakni Kepala Madrasah yaitu Dr. Andes Saharudin MPD, Kepala TU Bapak Ahmad Berkati MH, lalu Waka Kurikulum Ibu Sri Purwati SPD, lalu Waka Kesiswaan ada Bu Erliani MPDI, Waka Humas Bu Kuryami MPDI, serta Waka Sahana yaitu Bapak Zainuddin MPD. Moto Mandua Samarinda adalah Islami, populis, dan berkualitas. Kemudian, visi Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kompetitif, inovatif, berwawasan iptek, dan peduli lingkungan. Kemudian, misi Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda adalah yang pertama, wujudkan sumber daya manusia yang menguasai imtak dan iptek yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, mewujudkan perilaku hidup sehat dan memelihara lingkungan madrasah yang baik, rapi, sehat, rindang, dan indah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pendidikan berkualitas yang komprehensif untuk mewujudkan warga madrasah yang hebat dan bermartabat, dan lain-lain. Kemudian tujuan khusus dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda yaitu yang pertama, menjadikan madrasah aliyah berkualitas yang mampu bersaing di era global. Kemudian yang kedua, sebagai role model madrasah di Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketiga, menjadikan program keagamaan yang berwawasan keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Kemudian, untuk jumlah guru dan siswa adalah untuk jumlah keseluruhan guru ada 71 orang yang terdiri dari 25 guru laki-laki dan 46 guru perempuan. Kemudian untuk jumlah keseluruhan tenaga kependidikan ada 27 orang yang terdiri dari 18 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Untuk total keseluruhan siswa Mandua Samarinda ada 872 siswa. Total siswa kelas 10 ada 296 siswa. Total siswa kelas 11 ada 295 siswa, dan total siswa kelas 12 ada 281 siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Rahman. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai tentang perkembangan silabus pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda. Ini adalah hasil daripada observasi kami. Mungkin langsung saja, yang pertama yaitu mengenai silabus. Perkembangan silabus yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan silabus umum dan silabus agama. Lalu yang pertama adalah silabus umum. Silabus umum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda sama dengan silabus yang diterapkan di sekolah-sekolah lain pada umumnya. Lalu yang kedua, silabus keagamaan.
Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda merupakan madrasah yang mana berbasiskan agama Islam. Dengan begitu, silabus mengenai tentang keagamaan sesuai dengan jurusan, yaitu keagamaan yang mana baru 3 tahun berjalan ada diterapkan khusus keagamaan. Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda merupakan salah satu dari 10 provinsi yang dipilih baru tahun ini. Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda menuliskan mengenai tentang program keagamaan sehingga untuk silabusnya berbeda dengan silabus yang umum. Lalu materi yang kedua yaitu mengenai tentang mata pelajaran Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda. Pada tahun ajaran baru 2020-2021 untuk mata pelajaran Quran Hadis dan Akidah yang dulunya hanya 2 jam pelajaran, akan tetapi pada tahun 2021 nanti berubah menjadi 4 jam untuk pelajaran Quran Hadis dan Akidah sesuai dengan KMA 183-184. Mengenai mata pelajaran keagamaan, pada tahun 2020, dalam 1 minggunya ada 57 jam, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian mata pelajaran yang umum pada tahun-tahun sebelumnya hanya 49 jam dalam 1 minggu. Akan tetapi pada tahun ini bertambah menjadi 59 jam dalam 1 minggu. Untuk mata pelajaran pada tahun ini ditambah dengan mata pelajaran malam, yang mana siswa diwajibkan untuk tinggal di asrama, sehingga yang tinggal di asrama mulai belajar dari jam 19.30 sampai 21.00 waktu Indonesia Tengah. Mata pelajaran yang mereka pelajari mengenai tentang usul fikih, nahwu shoroh, ulumul Quran, dan ulumul hadis. Untuk mata pelajaran pagi dari pihak madrasah menyesuaikan dengan jam pelajaran yang dimulai dari jam 07.30 sampai 16.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi siswa asrama wajib kembali ke asrama guna mengikuti pelajaran keagamaan yang dilakukan di malam hari. Pada tahun 2019, mereka yang mengikuti mata pelajaran keagamaan di asrama dengan sistem bercampur antara santri laki-laki dan santri perempuan. Dibatasi 1 kelas putra dan 1 kelas putri yang terdiri dari 24 siswa dalam 1 kelas untuk mata pelajaran keagamaan. Program ini sudah berjalan sejak bulan Februari tahun 2020. Mata pelajaran keagamaan ini mencakup keseluruhan mencapai 22 mata pelajaran dan mata pelajaran yang umum ada 19 mata pelajaran. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan yang sekarang ini ada tambahan dari mata pelajaran umum, yaitu mata pelajaran hadis, akidah, fikih, dan SKI. Untuk tahun lalu, mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang sama. Kemudian di tahun sekarang ada penambahan mata pelajaran yaitu seni budaya dan prakarya. Ini semua merupakan perubahan penambahan dari segi mata pelajaran yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda. Siswa mengikuti pelajaran yaitu dari hari Senin sampai Kamis dalam 10 jam, hari Jumat 7 jam, dan di hari Sabtu selama 6 jam. Kemudian untuk mata pelajaran peminatannya yaitu ada tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fikih, usul fikih, dan bahasa Arab. Terkhusus untuk mata pelajaran bahasa Arab terbagi menjadi 2 yaitu bahasa Arab wajib dan bahasa Arab peminatan. Lalu kemudian untuk mata pelajaran pendalaman, minat yaitu ada ilmu hadis, nahwu shoroh, ilmu tafsir, dan ekonomi syariah. Pada tahun ajaran baru 2020-2021 ada penambahan mata pelajaran baru yaitu mata pelajaran informatika. Di dalam silabus yang sekarang ini untuk umum dimulai dari kelas 10 yaitu mata pelajaran riset yang dimasukkan di muatan lokal. Untuk keagamaan tidak riset akan tetapi ada program tahfiz yang mana selama 3 tahun diwajibkan siswa harus menghafal minimal 6 juz. Setiap tahun, Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda telah mewisudakan siswa tahfiz yang mana sebagian dari siswa mampu menghafal sampai 20 juz Al-Quran. Dalam waktu 3 tahun ini merupakan apresiasi yang diberikan dari pihak madrasah kepada siswa tahfiz yang mampu melebihi daripada target yang ditentukan. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai tentang perencanaan dalam pembuatan silabus. Dalam pembuatan silabus yang dilakukan Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda yaitu pada awal masuk sekolah yang mana ada namanya tim pengembangan kurikulum yang dibentuk guna untuk 1 tahun ke depan
dikarenakan kurikulum yang berubah-ubah. Kemudian untuk tim pengembangan yang telah dibentuk kemudian membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan pemasukan dari guru dan dari pusat sesuai yang diingini. Namun hanya saja tidak diperbolehkan kurang daripada jam yang sudah ditentukan oleh pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi pengembangan silabus yang keempat, yaitu kemampuan guru dalam mengembangkan silabus. Dari tim pengembangan yang telah dibentuk inilah kemudian menilai apakah kurikulum yang ada di MAN 2 ini sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka akan diadakan yang namanya MG/MP, musyawarah guru mata pelajaran, guna untuk berbagi jika menemui sebuah kendala maupun masalah yang dihadapi dari pihak guna guru untuk pengembangan silabus. Yang kelima yaitu langkah-langkah pembuatan silabus. Dari pihak MAN, di dalam penyusunan silabus berpedoman dari grade atau aturan silabus yang telah diberikan dari pihak pusat, namun dalam musyawarah silabus tidak sesuai di dalam penerapan kepada siswa, maka pengembangan silabus dituangkan ke dalam RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun itu semua harus sesuai dengan buku pedoman pendamping yang ada. Yang keenam yaitu ekstrakurikuler, terkhususnya dari Sabtu setelah sholat zuhur, maka seluruh siswa kelas 10 diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Lalu untuk kelas atas yaitu kelas 11 dan kelas 12 mengikuti ekskul yang sesuai dengan keinginan, minat, dan bakat siswa. Adapun ekstrakurikuler di MAN 2 seperti kelompok sains, kimia, fisika, biologi, debat, klub, bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, Jerman, dan Jepang, seni rupa, nasyid atau paduan suara, dan band. Adapun ekskul olahraga yaitu karate, basket, paskibraka, voli, futsal, pramuka, dan MPR. Adapun ekskul keagamaan yaitu bina Al-Quran, daiyah, dan tahfiz, dan ermanda. Metode pembelajaran yang ketujuh, metode pembelajaran yang diterapkan di MAN 2 Samarinda sesuai dengan gurunya masing-masing dalam mata pelajaran. Sebelum adanya COVID-19 ini, di dalam pembelajaran diperbolehkan siswa menggunakan HP di dalam mencari tugas, namun secara selesai pembelajaran maka handphone disimpan di loker. Untuk metode pembelajaran di masa pandemi COVID ini, dari pihak madrasah menerapkan metode pembelajaran yang difasilitasi Kementerian Agama, yaitu e-learning, yang nama seorang guru menyapa siswa melalui WhatsApp, Zoom, Google Meeting. Lalu untuk pengumpulan tugas, siswa mengumpulkan di e-learning. Namun selain itu, di dalam pengumpulan tugas bisa juga melalui Google Classroom.